Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Kimia Farmasi 2 akan mempresentasikan materi mengenai spektrofotometri UV phase. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Putri Nurani dengan NIM akhir 041. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Krim pemutih adalah salah satu jenis kosmetik yang mengandung zat aktif yang dapat menekan atau menghambat pembentukan melanin sehingga akan memberikan warna kulit yang lebih putih. Hidrokuinon merupakan salah satu senyawa aktif yang sering ditambahkan dalam krim pemutih. Hidrokuinon digunakan sebagai pemutih dan pencegahan pigmentasi yang bekerja menghambat enzim tirosinase yang berperan dalam penggelapan kulit. Krim yang mengandung hidrokuinon akan terakumulasi dalam kulit dan dapat menyebabkan iritasi dan kerusakan, sehingga kemungkinan pada pemakaian jangka panjang bersifat karsinogenik. Hidrokuinon lebih dari 2%, termasuk golongan obat keras yang hanya dapat digunakan berdasarkan resep dokter. Bahaya pemakaian obat keras ini tanpa pengawasan dokter dapat menyebabkan iritasi kulit. Kulit menjadi merah dan rasa terbakar, juga dapat menyebabkan kelainan pada ginjal, kanker darah, dan kanker sel hati. Pemakaian yang lebih dapat menyebabkan iritasi kulit, namun jika dihentikan seketika akan berefek lebih buruk. Baik, saya Alia Oktaviani Putri dengan NIM akhir 004 ingin melanjutkan latar belakang dari review jurnal kali ini. Hasil investigasi dengan pengujian laboratorium Badan BPOM RI tahun 2006 dan 2007 terhadap kosmetik yang beredar, ditemukan 23 kosmetik yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetik. Salah satu bahan diantaranya adalah hidrokuinon dengan konsentrasi lebih dari 2% menurut BPOM 2007. Juga ada sebuah penelitian yang menemukan kandungan hidrokuinon pada krim dokter di daerah Cirendu, Ciledug, Bintaro, dan Depok pada keempat sampel krim dengan kadar 3,499%, 3,561%, 3,753%, dan 3,541%. Hasil tersebut menunjukkan krim mengandung hidrokuinon yang masih diperbolehkan penggunanya dalam krim, yaitu minimal 5%, tetapi lebih dari 2% digunakan sebagai obat, selagi masih di bawah pengawasan dokter. Adapun metode analisa hidrokuinon dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya ada kromatografi lapis tipis atau KLT, ada kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT, analisa volumetrik dengan titrasi redox, dan spektrofotometri UV phase. Pengukuran dengan menggunakan spektrofotometri UV phase memiliki kinerja yang cepat dibandingkan dengan pengukuran hidrokuinon menggunakan metode yang lain. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang pertama yaitu identifikasi kualitatif hidrokuinon dengan pereaksi warna, di mana sampel krim ditimbang sebanyak 0,1 gram, kemudian dilarutkan dengan etanol 96% sebanyak 5 ml. Nah, setelah itu sampel larut kemudian ditambahkan 4 tetes FeCl3 1%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andekbal GS dengan nomor induk PO 71325121108. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, yang kedua itu ada pembuatan larutan baku hidrokuinon, di mana cara kerjanya ditimbang hidrokuinon sebanyak 5 mg dan dilarutkan dalam 2 ml metanol. Nah, setelah dilarutkan ke dalam 2 ml metanol, larutan tersebut dipindahkan ke dalam labu ukur yang 100 ml dan ditambahkan metanol sampai tanda batas 100 ml. Jika sudah di tanda batas 100 ml, dikocok larutan tersebut sampai homogen, sehingga diperoleh konsentrasi baku hidrokuinon 50 ppm dalam metanol. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah,
Yang ketiga yaitu penentuan panjang gelombang maksimum. Jadi dipipet sebanyak 2,8 mili dari larutan baku 50 ppm, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 10 mili. Lalu diencerkan dengan menggunakan larutan metanol sampai tanda batas dan dikocok hingga didapat hidroquinon dengan konsentrasi 14 ppm. Larutan 14 ppm diukur pada panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer. Ya baik, selanjutnya ada pembuatan kurva standar. Dipipet larutan baku 50 ppm sebanyak 0, 0,4, 0,8, 1,2, 1,6, 2,0 mili. Dimasukkan masing-masing ke dalam gelas ukur 10 mili. Ditambahkan dengan larutan metanol sampai tanda lalu dikocok hingga homogen. Kemudian didapatkan larutan dengan konsentrasi 0, 2, 4, 6, 8, 10 ppm, kemudian diukur pada panjang gelombang maksimum yang didapatkan pada pengukuran panjang gelombang sebelumnya, dan metanol sebagai belangko. Nah, ada pun tahap selanjutnya yaitu tahap pengujian sampel, di mana dilakukan penimbangan sampel krim pemutih sebanyak 25 mg. Setelah itu dimasukkan ke dalam labu ukur dengan volume 50 ml dan ditambahkan dengan metanol hingga tanda batas. Setelah itu dilakukan pengocokan dan disaring. Larutan sampel kemudian diambil sebanyak 4 mili dan ditambahkan dengan 3 mili larutan theophylline dengan konsentrasi 10 mikrogram per mili dan 3 mili larutan hidroquinon dengan konsentrasi 14 mikrogram per mili. Setelah itu dihomogenkan. Setelah dihomogenkan, larutan yang atau larutan sampel yang akan diuji kemudian dimasukkan ke dalam kuvet dan dilihat spektrum serapan yang terjadi pada panjang gelombang 200 hingga 400 nanometer. Kemudian dibandingkan dengan spektrum yang terbentuk pada larutan standar hidroquinon dan larutan standar theophylline. Perkenalkan, nama saya Cinta Junianti Hasdi, NIM akhir 009. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu identifikasi dan penetapan kadar. Pengambilan sampel dilakukan secara random di kota Banda Aceh. Untuk uji kualitatif dan kuantitatif, ditimbang masing-masing sampel krim pemutih wajah racikan dokter sebanyak 25 mg dan disuspensikan dengan metanol 50 ml. Kemudian dikocok sampai homogen. Dipipet 3 mili dan dimasukkan ke dalam kuvet, kemudian diukur menggunakan spektrofotometri UV-Vis dengan panjang gelombang maksimum. Kemudian uji kualitatif dilihat spektrum yang terbentuk menyerupai spektrum yang ditunjukkan pada larutan baku hidroquinon. Uji kuantitatif diukur absorbansi dari analit uji yang teridentifikasi pada uji kualitatif dengan panjang gelombang maksimum yang kemudian dihitung konsentrasinya. Dihitung konsentrasinya berdasarkan persamaan regresi yang didapatkan pada penentuan kurva standar. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Sikina Wardana dengan PO 713251211044. Materi selanjutnya yaitu hasil pengujian pertama. Sebanyak 9 sampel yang diambil dari berbagai dokter kulit yang membuka praktek di Banda Aceh, yang kesemua sampelnya dikodekan A, B, C, D, E, F, G, dan H, dan I. Sampel yang diambil mewakili beberapa tempat di Banda Aceh. Untuk identifikasi kualitatif dilakukan dengan reaksi warna FSCL3 1%, selanjutnya dengan spektrofotometri UV-Vis untuk mengetahui kadar hidroquinon. Teman-teman bisa melihat tabel pada slide. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh hasil pada analisis kualitatif menggunakan reaksi kimia FSCL 1% yang berfungsi untuk mengikat hidroquinon sehingga menghasilkan endapan kuning keperakan
pada sampel A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Akan tetapi, untuk lebih memastikan keberadaan hidrokinon pada setiap sampel, maka dilanjutkan dengan analisis kuantitatif menggunakan metode spektrofotometer UV-Vis. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akram Syaki dengan NIM PU7132121029. Nah, berdasarkan tabel pengujian sampel tersebut, pada kode A, B, C, D, E, F, G, H, dan I itu dapat disimpulkan bahwasanya kandungan hidroquinon dalam krim racikan dokter A, B, C, D, E, F, H, dan I yaitu kurang dari 2%, sedangkan untuk sampel kode G tidak terdeteksi sehingga tidak diketahui kadarnya. Nah, adapun kemungkinan yang terjadi pada sampel yang tidak terdeteksi yaitu bisa jadi konsentrasi yang terkandung sangat kecil atau sangat besar sehingga tidak dapat dibaca oleh alat tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan menyimpulkan hasil review kelompok saya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu pada hasil uji kualitatif menggunakan reaksi warna FeCl3 1% terlihat bahwa sampel krim pemutih racikan dokter mengandung hidroquinon dan memberikan hasil uji yang sama dengan pembanding hidroquinon baku. Dan yang kedua itu hasil spektrofotometri UV-Vis bahwa terlihat kadar hidroquinon pada setiap sampel krim pemutih wajah racikan dokter tersebut mengandung hidroquinon tidak lebih dari 2% sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh BPOM Republik Indonesia 2007. Sarang yang diharapkan adanya penelitian lanjutan tentang senyawa berbahaya lainnya yang terkandung dalam krim racikan dokter. Berdasarkan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dalam dunia kesehatan dalam peracik kosmetik yang akan digunakan konsumen. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.